Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam Daily Wisdom hari ini. Saudara, bacaan kita hari ini terambil dari Mazmur pasal 62 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman-Nya. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Nah saudara, bercerita merupakan salah satu kebutuhan manusia. Entah sekedar menceritakan tentang kesenangan-kesenangannya, pengalaman-pengalamannya, mimpi-mimpinya, atau menceritakan isi hatinya, apa yang menjadi pergumulannya, beban yang dialami saat ini, kebimbangannya, kesedihannya, dan sebagainya. Nah saudara, ketika manusia ini bercerita, maka ia ingin didengarkan oleh orang lain. Dan setelah didengarkan, maka ia juga butuh untuk dimengerti, bahkan ditolong oleh orang lain. Ya, memang ada beberapa orang yang sulit untuk bercerita. Biasanya ini tipe orang yang introvert, yang tertutup, ya. Bukan karena dia tidak mau bercerita, bukan karena dia tidak butuh bercerita, tetapi karena dia belum bisa mengungkapkan dengan tepat apa yang ada di dalam dirinya. Orang introvert biasanya tingkat kewaspadaannya cukup tinggi. Jadi dia harus memastikan dulu bahwa orang yang akan mendengar ceritanya ini adalah orang yang tepat. Orang yang sungguh bisa mengerti, bisa menjamin kerahasiaan dari cerita-ceritanya yang seringkali dirasa sangat private. Kalau dia belum menemukan orang tersebut, maka lebih baik dia memendam. Tapi bukan karena dia tidak butuh, melainkan karena belum bisa bercerita. Nah lantas saudara, kepada siapa kita bisa bercerita? Nah di zaman ini ketika dunia makin sibuk, banyak orang ingin bercerita, ingin didengarkan, tetapi sedikit sekali orang yang mau mendengarkan. Nah lantas bagaimana saudara kalau semua orang ingin didengarkan tapi tidak ada yang mau mendengarkan? Nah lalu saudara, orang memilih untuk bercerita di media sosial. Karena kita tidak perlu janjian dengan seseorang untuk mendengar cerita kita. Kita bebas mau menuliskan kapan saja. Begitu saat ini saya merasa sesuatu, saya ingin bercerita, saya bisa langsung menuliskannya di media sosial tersebut. Dan kita tidak perlu berhadapan dengan seseorang. Kita tidak perlu melihat bagaimana reaksi mereka. Kalaupun mereka marah, kalaupun mereka menjadi emosi dengan apa yang kita tulis, terserah. Yang penting saya tidak melihat dan saya tidak merasa takut, ya, khawatir atau harus berhadapan dengan orang-orang tersebut. Lalu kita merasa aman untuk menuliskan segala sesuatunya di media sosial. Nah, saudara, tetapi apakah memang hal tersebut sungguh-sungguh memberi kelegaan kepada kita? Dan apakah betul-betul tidak ada reaksi yang perlu kita hadapi? Problemnya, saudara, meskipun kita tidak melihat orang-orang yang membaca tulisan kita, tetapi bukan berarti tidak ada orang di seberang sana. Ada banyak orang, ya saudara, yang bisa melihat, membaca, dan mengikuti apa yang kita tulis. Oleh karena itu, memang mungkin ada yang betul-betul menaruh simpati kepada kita, memberikan masukan-masukan yang benar, tetapi banyak juga yang kemudian secara basa-basi saja menuliskan kata-kata simpatinya kepada kita, memberikan dukungan-dukungan yang palsu, dan bahkan ada orang mengikuti jejak digital kita untuk maksud-maksud tindak kejahatan. Dan bukankah ini mengkhawatirkan? Apalagi kemudian mereka menerima dengan imajinasi yang keliru, dengan pemahaman yang keliru, dan akhirnya juga salah tangkap, salah pikir dengan apa yang kita tulis. Jadi tetap saja ada risikonya. Nah, oleh karena itu, saudara, pemazmur hari ini mengajak kepada kita untuk bercerita kepada pihak yang tepat, yaitu kepada Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu. Pemazmur mengajak kepada kita mencurahkan isi hati kepada Allah. Nah, kenapa kepada Allah, saudara? Yang pertama, karena dia dapat dipercaya. Allah tidak akan membuat gosip dari apa yang kita sudah ceritakan. Allah tidak akan mengumbar cerita kita kepada pihak-pihak yang lain. Tetapi Allah sangat bisa dipercaya, rahasia kita pasti dijamin aman 100%. Bahkan untuk persoalan yang paling memalukan, untuk dosa-dosa kita yang paling menjijikkan, untuk pergumulan-pergumulan kita yang paling berat, yang kita rasa tidak akan ada orang yang mengerti, Allah mau mendengarkan dan menjaga rahasia kita. Ia dapat dipercaya. Dan yang kedua, saudara, Allah punya banyak waktu. Setiap waktu, kapanpun kita mau ketemu dengan Allah, tidak perlu bikin janjian, gitu ya. Tidak perlu tunggu-tunggu antrian. Tapi kapanpun, saudara, kita bisa berjumpa dengan Allah dan menceritakan semuanya. Meskipun begitu banyak jutaan orang di dunia ini bercerita kepada Allah di waktu yang sama, Allah tidak pernah kehabisan waktu.
Dan Allah tidak pernah kebingungan untuk mendengar cerita-cerita kita. Dan yang ketiga, karena Allah peduli. Ya, Allah peduli dengan kita. Memang Allah tidak menyingkirkan seluruh penderitaan di dalam dunia ini. Karena ini konsekuensi yang harus ditanggung manusia akibat dosa-dosanya. Allah menebus kita. Allah membebaskan hukuman dari dosa-dosa kita, yaitu maut. Tetapi Allah tetap mengizinkan kita menanggung konsekuensi dari dosa-dosa yang kita timbulkan. Tetapi saudara, bukan berarti Allah meninggalkan kita dan membiarkan kita menjalani konsekuensi itu sendiri. Allah mau tetap hadir bersama dengan kita. Allah mau mendampingi kita. Allah mau memberi kekuatan. Allah mau memberi jalan bagi kita pada saat kita menderita. Pada saat kita harus menanggung beban, baik atas dosa kita ataupun karena dosa-dosa orang lain. Saudaraku yang terkasih, Allah begitu peduli dan mengasihi kita. Maka hanya kepadanya lah kita bisa mencurahkan segenap isi hati kita dan hasilnya tidak akan sia-sia. Cerita kita tidak akan hilang dengan mubazir. Tetapi cerita-cerita kita akan mendapatkan solusi dan penghiburan yang tepat dari Allah kita sendiri. Allah yang begitu berkuasa untuk menolong seluruh umat manusia. Allah ialah tempat perlindungan kita. Allah yang punya wewenang atas dunia ini. Allah yang begitu hebat untuk mengatasi segala persoalan. Allah itulah yang mau begitu peduli dan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena itu, saudara, jangan ragu untuk menerima undangan ini. Tuhan selalu mengajak kita, mari datang kepadaku. Mari curahkan segenap isi hatimu. Dan kita gunakan kesempatan ini dengan sangat baik. Dengan tulus hati, dengan segenap hati kita ungkapkan segala pergumulan kita, apa yang ingin kita ceritakan, curahkan semuanya itu kepada Allah. Dia mengerti, Dia peduli, dan Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Percayakah saudara bahwa Allah begitu peduli dan mengasihi saudara serta saya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu untuk selalu berbagi cerita dengan Engkau. Membagikan seluruh pergumulan kehidupan kami, segala kesedihan kami, segala beban kami, tetapi juga segala kesenangan kami, segala sukacita kami, segala prestasi dan berkat-berkat yang kami terima. Kami mau cerita sama Tuhan, seperti seorang anak bercerita kepada Sang Bapa. Biarlah Engkau berkenan mendengarkan seluruh cerita kami ya Bapa, dan Engkau menunjukkan yang terbaik bagi kami. Dan biarlah tidak jemu-jemunya kami terus bercerita kepada Tuhan. Terima kasih Engkau begitu peduli dan mengasihi kami. Terima kasih Engkau menerima setiap cerita dan curahan hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, dan berserah diri. Amin.